Dunia ini penuh dengan hal-hal aneh, dan sebagian di antaranya adalah fenomena alam yang skalanya benar-benar di luar nalar. Pernahkah kamu melihat gambar awan raksasa yang bentuknya seperti piring terbang alien, berputar dengan megah dan mengancam di langit luas? Bentuknya begitu terstruktur, begitu masif, sampai-sampai terlihat seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di planet ini. Itu bukan editan film Hollywood atau efek visual dari film fiksi ilmiah. Itu nyata dan punya nama, Supercell. Badai ini adalah mahakarya sekaligus monster dari alam. Selamat datang di penjelajahan kita ke dalam salah satu fenomena cuaca paling dahsyat yang pernah ada. Mari kita lihat bersama rahasia di balik raja dari semua badai ini. Sebuah fenomena yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya, tetapi kekuatannya mampu membentuk ulang lanskap bumi dalam hitungan jam. Jadi, apa sih yang sebenarnya bikin Supercell ini begitu spesial? Kalau badai petir biasa seringkali kita anggap seperti gerombolan yang tidak teratur, datang dan pergi begitu saja, maka Supercell adalah kebalikannya. Supercell memiliki sebuah mesin di dalamnya, sebuah inti yang terorganisir dengan sempurna. Mesin ini adalah sebuah kolom udara yang terus-menerus berputar. Sebuah pusaran vertikal raksasa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai mesosiklon. Rotasi inilah yang menjadi kunci segalanya. Mesosiklon memberikan Supercell kekuatan, umur panjang yang luar biasa, dan kemampuan untuk menciptakan fenomena cuaca paling ekstrim di planet bumi. Untuk memahami bagaimana monster langit ini tercipta, bayangkan kita sedang mengikuti sebuah resep. Resep untuk menciptakan kiamat kecil di atmosfer. Bahan pertama yang kita butuhkan adalah udara hangat dan lembab. Anggap saja ini sebagai bahan bakar utama, bensin beroktan tinggi yang akan menyalakan mesin badai. Udara ini biasanya ditemukan di dekat permukaan tanah, terasa gerah dan penuh energi potensial. Bahan kedua adalah udara dingin dan kering, yang berada di lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Pertemuan antara massa udara hangat yang ingin naik, dan massa udara dingin yang ingin turun ini menciptakan ketidakstabilan masif, pemicu dari kekacauan yang akan datang. Namun dua bahan itu saja belum cukup. Ada satu bahan rahasia yang menjadi kunci terbentuknya Supercell. Geseran angin atau wind shear. Ini adalah kondisi di mana kecepatan dan arah angin berubah seiring dengan ketinggian. Bayangkan kamu sedang memutar sebuah stik kayu di antara kedua telapak tanganmu. Tangan yang satu bergerak maju sementara tangan yang lain bergerak mundur. Gerakan ini menciptakan putaran horizontal. Geseran angin melakukan hal yang persis sama pada lapisan udara, memelintirnya, hingga membentuk gulungan-gulungan udara tak kasat mata yang berputar secara horizontal. Ketika arus udara naik yang sangat kuat dari badai, yang disebut updraft, menghisap gulungan horizontal ini, ia akan menariknya dan membalikannya menjadi vertikal. Dan voila, mesosiklon pun lahir. Mesin badai telah menyala. Oke, sekarang siap-siap untuk kaget. Karena kita akan membahas skala kekuatan yang benar-benar di luar nalar. Tidak seperti badai biasa yang mungkin hanya berlangsung selama 1 jam, Supercell bisa hidup selama berjam-jam, bahkan menjelajah ratusan kilometer melintasi daratan layaknya monster yang sedang berburu. Diameternya bisa mencapai 50 km atau lebih, cukup besar untuk menutupi sebuah kota metropolitan. Yang lebih mencengangkan adalah ketinggiannya. Puncak awan Supercell, yang disebut overshooting top end, bisa menembus lapisan troposfer dan menusuk hingga ke stratosfer, mencapai ketinggian 18 hingga 20 km at. Itu jauh lebih tinggi dari puncak Gunung Everest, dan berada di atas semua jalur penerbangan pesawat komersial. Karena turbulensinya yang sangat dahsyat, pilot diperintahkan untuk menjauh sejauh mungkin dari monster langit ini. Karena mendekatinya sama saja dengan bunuh diri. Contoh paling gila dari kekuatan Supercell terjadi pada 31 Mei 2013, di dekat El Reno, Oklahoma. Sebuah Supercell yang sangat masif melahirkan tornado terlebar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Pada puncaknya, diameter tornado El Reno mencapai 4,2 km. Bayangkan, sebuah pusaran angin perusak selebar itu menyapu daratan dengan kecepatan angin di dalamnya melebihi 480 km per jam. Badai ini begitu besar dan pergerakannya sangat tidak terduga. Bahkan para pemburu badai paling berpengalaman pun terkejut dan terjebak di jalurnya, yang secara tragis merenggut nyawa beberapa dari mereka. Peristiwa El Reno menjadi pengingat brutal betapa berbahayanya kekuatan badai ini dan betapa kecilnya kita di hadapan alam. Supercell tidak pernah datang sendirian.
Ketika mesin mesosiklonnya berputar dengan kekuatan penuh, ia membawa serta hadiah-hadiah dari neraka yang bisa menyebabkan kehancuran total. Yang pertama dan paling terkenal tentu saja adalah tornado. Hampir semua tornado paling merusak di dunia, yang masuk dalam kategori EF4 dan EF5 pada skala Fujita, lahir dari rahim sebuah supersel. Rotasi mesosiklon yang stabil dan kuat adalah pabrik tornado yang sempurna, mampu menurunkan pusaran angin terkonsentrasi yang bisa meratakan seluruh kota. Hadiah mengerikan berikutnya adalah hujan es raksasa atau giant hail. Di dalam mesin putar supersel, arus udara naik yang sangat kuat bisa melemparkan butiran-butiran air ke lapisan atmosfer yang sangat tinggi dan dingin, membuatnya membeku. Butiran es ini kemudian jatuh, tetapi ditangkap lagi oleh arus udara naik, dilempar ke atas sekali lagi untuk dilapisi es tambahan. Proses ini bisa terjadi berulang kali. Hasilnya, hujan es yang ukurannya tidak lagi seperti kerikil, melainkan seukuran bola golf, bola tenis, bahkan pernah tercatat seukuran buah melon dengan berat hampir 1 kilogram. Jatuh dari langit dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam. Setelah supersel melampiaskan amarahnya dan mulai bergerak menjauh, kadang-kadang ia meninggalkan tanda tangan yang indah namun menakutkan. Fenomena ini adalah awan mamatus. Formasi awan yang terlihat seperti kantung-kantung atau gelembung-gelembung yang menggantung di bawah landasan awan badai. Meskipun terlihat cantik saat disinari, matahari terbenam, kemunculan awan mamatus adalah pertanda visual dari adanya turbulensi udara yang sangat hebat di atmosfer atas. Sisa-sisa dari kekacauan yang baru saja terjadi. Kalau kamu baru tahu ada hujan es yang besarnya bisa segede melon, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Jejak kehancuran yang ditinggalkan supersel bisa mencakup seluruh negara bagian. Secara ekonomi dan sosial dampaknya sangat menghancurkan. Tornado yang dihasilkannya bisa meratakan bangunan dan infrastruktur penting. Sementara hujan es raksasanya mampu menghancurkan seluruh hasil panen dalam satu musim, atap rumah, dan kendaraan, menyebabkan kerugian yang mencapai miliaran dolar hanya dalam hitungan jam. Ada satu fakta aneh yang membuat supersel semakin menarik bagi para ilmuwan. Di belahan bumi utara, karena pengaruh efek Coriolis, gaya semu akibat rotasi bumi, sekitar 90% supersel berputar berlawanan arah jarum jam, atau disebut cyclonic. Namun, ada kasus-kasus super langka di mana supersel justru berputar searah jarum jam, anti-cyclonic. Fenomena anomali ini seringkali membingungkan para ahli meteorologi dan menjadi buruan utama para pemburu badai karena kelangkaan dan perilakunya yang tidak biasa. Meskipun supersel sangat identik dengan wilayah Tornado Alley di Amerika Serikat bagian tengah, mereka sesungguhnya adalah fenomena global. Tempat-tempat lain di dunia juga memiliki kondisi yang ideal untuk pembentukannya. Lorong tornado di Argentina dan Uruguay, padang rumput luas di Australia, serta beberapa wilayah di Eropa dan Asia juga sering melaporkan kemunculan badai raksasa ini. Dimanapun ada bahan-bahan yang tepat, alam bisa memasak badai monster ini. Jadi, supersel bukan sekadar badai petir biasa. Ia adalah sebuah sistem cuaca yang hidup, bernapas, dan terorganisir dengan sempurna. Sebuah mesin alam yang menunjukkan demonstrasi kekuatan paling murni dan paling dahsyat. Supersel adalah perpaduan paradoks antara keindahan yang mengerikan. Sangat indah untuk dilihat dari kejauhan yang aman, namun absolut mematikan bagi siapapun yang cukup sial untuk berada di jalurnya. Nah, dari semua fakta tadi, mana yang paling bikin kamu melongo? Apakah fakta bahwa tornado bisa selebar 4 km? Atau hujan es yang beratnya bisa mencapai 1 kg? Fakta bahwa awan ini bisa tumbuh lebih tinggi dari Gunung Everest? Atau mungkin kamu punya versi unik lainnya tentang fenomena alam dahsyat yang pernah kamu dengar? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, share video ini ke teman-temanmu, dan subscribe kalau kamu suka eksplorasi fakta-fakta unik dan mengejutkan seperti ini. Siapa tahu di episode berikutnya kita akan membahas hal yang lebih luar biasa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.